Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfiansyah dari kelas 11 IPA 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas biologi kelompok 4, yaitu tentang materi jaringan hewan. Materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini, yaitu saya mendapatkan materi tentang jaringan ikat yang nanti di dalamnya terdapat matriks dan sel-sel penyusunnya. Oke. Nanti saya akan, yang pertama-tama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jaringan ikat, lalu dilanjut dengan fungsi jaringan ikat, dan akan masuk ke materi matriks dan sel-sel penyusunnya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan ikat terlebih dahulu. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat serta menjadi penyokong jaringan-jaringan yang lainnya. Jaringan ikat itu tersusun dari suatu sel yang terdapat di dalam matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Jaringan ikat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu jaringan ikat serat, jaringan ikat longgar, dan jaringan ikat adiposa. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan lebih memfokuskan materi ke jaringan ikat serat, karena nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, yaitu pada materi substansi intersel fibrosa atau jaringan serat. Oke, itu tadi pengertian tentang jaringan ikat terlebih dahulu, yang nanti akan saya lanjutkan dengan fungsi dari jaringan ikat itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan gambar dari jaringan ikat itu sendiri, yang akan saya tampilkan pada samping saya, yaitu ini. Pada gambar sudah terlihat dengan jelas bagaimana struktur dari jaringan ikat itu sendiri, dan sudah tertulis bagian-bagiannya dan terbagi menjadi beberapa bagian. Bisa dilihat gambar jaringan ikat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari jaringan ikat itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari jaringan ikat itu sendiri berfungsi sebagai pengikat, dan juga penghubung antara jaringan yang lainnya. Contohnya itu jaringan ikat tendon yang menghubungkan dengan jaringan otot. Yang kedua, itu berfungsi sebagai penyokong dan pembentuk struktur. Contohnya itu yang terdapat pada jaringan ikat tulang. Yang ketiga itu berfungsi sebagai penyimpan energi yang terdapat di dalam jaringan lemak. Yang keempat, itu dia sebagai pertahanan tubuh atau sebagai antibodi dari invasi bibit-bibit penyakit. Contohnya itu yang terdapat pada jaringan darah, yang di dalamnya itu terdapat sel-sel darah putih sebagai antibodi dari di dalam sel jaringan ikat itu. Yang kelima, sebagai pelindung organ. Dan yang terakhir atau yang keenam, sebagai transporter cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat dan limpa. Baik, itu tadi saya sudah menjelaskan pengertian dan fungsi jaringan ikat. Pada slide selanjutnya saya akan lanjut ke materi matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi matriks. Matriks dalam jaringan ikat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu matriks substansi intersel amorf atau jaringan tidak terbentuk, dan yang kedua itu materi substansi intersel fibrosa. Fibrosa itu jaringan serat. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Saya akan membahas substansi intersel amorf terlebih dahulu atau jaringan tidak terbentuk. Substansi intersel amorf itu merupakan media cair homogeni yang berupa sel, gel, dan gel kaku. Cairan
yang berbentuk sol dan gel itu berfungsi untuk mempermudah terjadinya difusi, dan gel yang berfungsi untuk, dan gel kaku itu sendiri berfungsi untuk buangan di antara kapiler dan sel. Cairan yang berbentuk gel kaku itu sendiri yang tadi itu berfungsi untuk menyokong jaringan. Oke, kita lanjut ke materi substansi intersel fibrosa, yaitu jaringan serat. Substansi intersel fibrosa itu berfungsi sebagai penyokong. Serat pada substansi intersel terbagi menjadi 3, yaitu serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastin. Yang pertama, serat kolagen itu tersusun dari protein kolagen yang berwarna putih bening dengan garis samar-samar yang memanjang. Yang kedua itu ada serat retikuler. Serat retikuler itu bersifat sama dengan seperti serat kolagen, tapi dia itu memiliki kelenturan yang rendah dan memiliki tekstur yang lebih tipis dari sel kolagen. Itu adalah sel retikuler. Yang selanjutnya itu ada serat retikuler yang tadi. Yang selanjutnya itu ada serat elastin. Sesuai namanya, serat ini bersifat elastis, atau jika diregangkan akan kembali menjadi bentuk seperti semula. Ciri-ciri dari serat elastin ini yaitu yang pertama itu dia berwarna kekuning-kuningan, juga berbentuk pipih, dan panjangnya itu kurang dari 1 sampai 4 mikrometer. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang matriks, dan saya akan lanjut ke sel-sel penyusun jaringan ikat. Sel-sel penyusun jaringan ikat itu terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama itu ada fibroblast, yang kedua itu ada makrofag atau hitosit, yang ketiga itu ada sel lemak, yang keempat itu ada mast cell, atau mast cell itu sel tiang, yang kelima itu ada sel plasma, yang keenam itu ada sel pigment, yang ketujuh itu ada leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih, dan yang terakhir adalah sel mesenchyme. Oke, sekian dulu presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan tingkah laku yang kurang berkenan dalam video ini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi